Shalom, halo, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara dan juga anak-anak yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita tetap sehat dan dalam berkat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dan juga anak-anak, sesuai dengan kebijakan pemerintah, kita tetap harus berada di rumah selama pandemi COVID-19 ini. Jangan lupa untuk membiasakan cuci tangan. Dan apabila beraktivitas di luar rumah, tetaplah memakai masker, menjaga jarak, dan jangan lupa senantiasa berharap kepada Tuhan. Dan dalam setiap kesempatan, kita memanjatkan doa pribadi kita, meminta pertolongan Tuhan. Semoga COVID-19 ini segera berakhir, dan kita bisa bersama-sama lagi beribadah di gereja. Pada hari ini, kembali Majelis GKJ Kemuliaan menyelenggarakan ibadah live streaming lewat YouTube GKJ Kemuliaan. Umat Tuhan yang terkasih, untuk persembahan yang Bapak, Ibu, dan juga Saudara kumpulkan, harap dimasukkan ke dalam amplop dan ditulis tanggal ibadahnya, dan nanti setelah pandemi COVID-19 ini berakhir, dapat dimasukkan ke kantong persembahan yang ada di gereja. Memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Sinode GKJ akan mengadakan ibadah live streaming. Ini sifatnya bersama yang akan dilaksanakan oleh seluruh Sinode GKJ pada tanggal 21 Mei 2020 dan akan dimulai pada pukul 6 pagi melalui kanal YouTube Sinode GKJ. Pelayanan ibadah akan dilaksanakan oleh pendeta-pendeta, anggota Bapelsin dan Bawasin ke-28. Untuk itu, GKJ Kemuliaan juga akan mengikuti ibadah bersama ini. Mohon menjadi perhatian seluruh jemaat, ibadah pagi ini tanggal 17 Mei akan dilayani oleh Pendeta Setiawan Hartanto, SSI. Sebentar lagi kita akan memasuki di dalam ibadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Minggu Paskah ke-6. Pada minggu ini kita merayakan masa penantian akan hadirnya Roh Kudus. Sebagaimana para murid mendapat peneguhan dari Tuhan Yesus saat menantikan datangnya Roh Kudus, demikian juga dengan kita pada saat ini. Semoga melalui ibadah ini kita beroleh peneguhan Allah yang menyatakan kasih-Nya. Sebelum memasuki peribadatan pada hari Minggu ini, dipersilahkan masing-masing pribadi bersaat hening sejenak. Umat Tuhan yang terkasih diundang untuk bangkit berdiri. Pada hari Minggu Paskah ke-6 ini, tema kita adalah mengalirkan kasih. Mari kita masuk dalam ibadah streaming ini dengan memuji Tuhan dari NKB 73 bait yang pertama, Kasih Tuhanku Lembut. No
Umat dan Yesus Kristus, mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan hari ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Kristus Yesus, serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara. Tuhan beserta saudara. Setiap pengikut Tuhan Yesus dipanggilnya mengalirkan kasih. Tantangan kasih adalah kebencian. Mengatasi kebencian bukanlah hal mudah. Untuk itu dibutuhkan kekuatan. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus memberikan Sang Penolong agar kita berani menghadapi kebencian dan dapat mengalirkan kasih di tengah ancaman kebencian. Melalui tema ibadah mengalirkan kasih, kita diteguhkan oleh Tuhan untuk mentaati panggilannya. Kiranya kami mampu membuka diri dan mengalami kasih Allah, agar dapat mengalirkan kasih Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Di saat ini ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur padanya. Ku Umat yang dikasih Tuhan, kita sadar bahwa kebencian kerap menggoda dan merasuki hidup. Dengan rendah hati marilah kita memeriksa diri. Ya Tuhan, kami dipanggil untuk mengalirkan kasih melalui pikiran, tutur kata dan perbuatan kami. Ampunlah kami ya Tuhan, bila pikiran, tutur kata dan perbuatan kami tidak mencerminkan kasih Allah. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Yesus tolonglah, hapuslah dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Ya Tuhan, hati kami kerap lemah. Lemahnya batin menjadikan hati dipenuhi dengan keinginan melakukan perbuatan jahat. Tuhan kasihanilah kami yang lemah ini. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Yesus dengarlah seruan hatiku, lengkapi aku yang lemah sebagai laskar-Mu. Ya Tuhan,
Pimpinlah kami agar senantiasa membuka hati dan memberikan kasih-Mu. Dengan mengalami kasih-Mu, kami dapat mengalirkan kasih pada sesama. Tolonglah kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Yesus pimpinlah, tetaplah Kau dekat, supaya ke negeri Bapa jalanku tak sesat. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Terimalah berkat, berita anugerah dari Allah yang terambil dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah anugerah dari Allah. Syukur pada Allah. Marilah kita saling menerima, saling mengasihi, dan saling mengampuni dengan menyanyikan salam damai. Salam damai, salam damai, salam, salam. Damai Tuhan besertamu, salam, salam. Salam damai, salam damai, salam, salam. Damai Tuhan besertamu, salam, salam. Kasih paling agung dari Tuhanku, diriku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Turut, korbankan dirinya agar demi terus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan sabda Tuhan pada kesempatan saat ini. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, pada kesempatan saat ini kami dapat berkumpul bersama dengan keluarga. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kami masih diberikan kesempatan dan waktu untuk mendengarkan sapaan firman-Mu. Biarlah sapaan firman Tuhan pada kesempatan hari ini dapat menguatkan kami, memotivasi kami, bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai, mendampingi kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Oleh sebab itu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berfirman melalui hamba-Nya, sebagaimana ada dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 22-31. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujianmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya.
Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dan kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh penjagamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Marilah kita tanggapi bacaan tadi dengan membacakan Mazmur 66 ayatnya ke-8 sampai 20. Umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup, dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa kurban-kurban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku, yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu, dengan asap korban dari domba-domba jantan. Aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Umat Tuhan, kami persilakan untuk duduk kembali. Inilah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita berdasarkan bacaan dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 20. 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 20. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar.
Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ya yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Dan di dalam Roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Umat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sapaan firman Tuhan untuk kesempatan hari ini terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai dengan 21. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 21. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta dapat memuliakan Kristus melalui perbuatannya hari lepas hari. Haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana keadaan dan kabar Ibu Bapak Saudara? Saya harap semua dalam keadaan baik, sehat, dan dapat berkumpul bersama dengan sanak saudara, keluarga pada kesempatan saat ini untuk ikut ambil bagian dalam ibadah bersama. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, saat ini saat kita hampir 2 bulan bahkan pandemi COVID-19 kita alami, banyak hal yang kita rasakan. Akan tetapi juga di tengah banyaknya pergumulan itu, kita juga merasakan bagaimana kasih saling berbagi, saling mendukung, saling mendoakan dapat terjadi dalam kehidupan kita. Contohnya, apa yang kita lakukan di GKJ Kemuliaan. Majelis jemaat ikut ambil bagian dalam berbagi kasih. Ke siapa? Baik kepada warga jemaat maupun ke lingkungan, orang yang ada di sekitar. Mengapa demikian? Ya, karena kasih itu merupakan wujud nyata dari karya yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Sehingga yang pertama yang dapat kita lihat di dalam sapaan firman Tuhan kita hari ini adalah ayat yang ke-15.
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, ini yang menarik, Ibu Bapak Saudara. Mengasihi aku akan menuruti segala perintah. Berarti saat kita mau patuh dan juga taat kepada Allah, itu merupakan wujud kasih. Bukan karena keterpaksaan. Akan tetapi ini adalah wujud kasih sehingga kita mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Apa sih perintah Tuhan? Nah, kan menjadi pertanyaan bagi kita. Perintah Tuhan adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini dia yang menarik. Pada saat kita mau mengasihi manusia, orang lain manusia, ingat, tanpa terkecuali, tanpa melihat latar belakang, agama, golongan, apapun itu. Akan tetapi kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Merupakan perintah Tuhan. Ayo, saat ini kita diajak untuk dapat melakukan kasih dalam rangka kita mentaati firman Tuhan. Dalam rangka kita mengasihi Allah. Yang pertama, Bapak Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang kedua, yang menarik juga dari bacaan kita saat ini, dalam rangka mengalirkan kasih itu. Apa itu? Yang kedua yang dapat kita lihat. Apa yang kita lakukan berbeda dari yang lain. Karena apa? Dunia tidak mengetahuinya. Karena dunia segala sesuatunya diukur dari untung dan rugi. Dari apa? Masalah ekonomi pastinya. Akan tetapi apa sabda Tuhan? Tidak mengetahuinya. Kasih yang seperti apa dan bagaimana? Ya, kasih yang tulus. Kasih apa? Kasih yang sudah diterima oleh kita sebagai orang percaya. Maka kita bagikan kasih itu. Kasih yang apa? Kasih yang penuh dengan karunia dari Allah. Orang lain berbuat sesuatu karena apa? Ingin mendapatkan sesuatu. Ingin apa? Ingin mendapatkan berkat, ingin mendapatkan keuntungan dan segala macam. Akan tetapi justru itu yang dilakukan oleh dunia. Akan tetapi kita sebagai orang percaya bukan itu. Mengapa demikian? Karena kasih Allah sudah kita rasakan. Berkat penyertaan Tuhan sudah kita rasakan. Sehingga yang ketiga, ayat 18, ini sangat menarik. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Apa itu? Tuhan tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Kita tidak seorang diri. Dalam menghadapi setiap pergumulan yang ada. Ini yang ketiga, Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus. Mungkin karena COVID-19, banyak daerah sudah PSBB, termasuk Bandung Raya dan juga Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Surabaya, sehingga apa? Banyak mungkin keluarga kita, anak-anak, mereka yang studi ataupun bekerja tidak dapat berkumpul bersama kita dengan orang tua. Mereka sendiri di sana. Oleh sebab itu, saat ini firman Tuhan menguatkan kita. Baik kita sebagai orang tua maupun kita sebagai anak-anak. Baik kita yang saat ini merasa bagaimana anakku di sana. Atau kita sebagai anak-anak bagaimana orang tuaku di sana. Sapaan firman Tuhan. Kita tidak akan pernah sendiri. Karena apa? Tadi sapaan Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Dan tidak hanya itu, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ini dia. Allah yang kita sembah itu tidak akan meninggalkan kita. Dan tidak hanya itu, dia adalah Allah yang hidup. Yang mau apa? Menghidupi kita sebagai umatnya. Inilah yang ketiga. Sehingga apa? Orang lain dan kita pun semua orang Kristen berdampak akan COVID-19. Tapi ada yang membedakan. Yang membedakan apa? Tadi dia. Kita tidak pernah ditinggal seperti yatim piatu dan tidak hanya itu saja. Dia pun Allah yang hidup ada bersama dengan kita. Sehingga monggo para sepuh Adi Yuswo yang mungkin berdampak luar biasa akan hal ini karena kesehatan, kekuatan, imun tubuh yang sudah menurun sehingga pemerintah juga mengatakan bahwa di usia 60 tahun ke atas dilarang untuk beraktivitas khususnya di luar. Oleh sebab itu saat ini sapaan firman Tuhan memberikan kekuatan. Ya, memang tidak bisa untuk pergi ke sana kemari, akan tetapi meskipun saya ada di rumah, saya tetap bersukacita. Karena apa? Ada Tuhan.
yang selalu mendampingi, menyertai, memberikan kekuatan. Dan tidak hanya itu, anak-anak juga sama. Saat mereka terpikir orang tuaku bagaimana, sehingga apa? Pemerintah mengatakan jangan mudik, ya sudah, doakan mereka. Terus beraktivitas di rumah untuk apa? Berkreasi dan segala sesuatunya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk berkarya dengan baik. Dan disinilah wujud kasih itu. Kasih apa? Kasih yang membangun. Ini yang selalu saya sampaikan. Minggu lalu juga sama. Kasih yang selalu ataupun karena iman ini kita mewujudkan kasih. Karena melalui iman kita dapat menghidupkan. Dan kita dapat dihidupkan. Bukan justru sebaliknya. Oleh sebab itu Tuhan pasti akan memampukan kita, ibu bapak, saudara dan saya, untuk dapat menghadapi pandemi ini. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Itu karena kasih Allah kepada ibu bapak, saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, oh, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Umat Tuhan yang terkasih, kami undang bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli.
Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam doa syafaat, dan ada beberapa pokok doa. Dan saat ini juga nanti doa akan saya tutup dengan membaca Mazmur 62. Mari kita berdoa. Mengalirkan kasih menjadi tanda kepatuhan kami pada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Oleh sebab itu Tuhan, di tengah pandemik yang ada saat ini, kami pun diajak untuk selalu mewartakan kasih. Karena kami tidak sendiri, ada Tuhan yang selalu menyertai mendampingi. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa untuk keberadaan bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin presiden sehingga dapat memberikan kebijakan yang mensejahterakan, memberikan ketenangan bagi masyarakatnya. Hikmat kebijaksanaan Tuhan dampingi oleh Presiden Joko Widodo, dan juga kami berdoa untuk tim medis dan non-medis yang berjibaku untuk dapat menanggulangi virus ini. Para ilmuwan yang berusaha untuk menciptakan vaksin, dan juga aparat keamanan. Tuhan dampingi mereka. Kami juga berdoa untuk ODP, PDP, dan juga pasien yang sudah positif COVID-19. Tuhan berikan kekuatan, semangat, motivasi, karena melalui inilah mereka dapat disembuhkan. Untuk keluarga yang menyertai mendampingi, Tuhan berikan kekuatan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sedang memasuki semester akhir, sertai dampingi mereka. Kesehatan, kekuatan Tuhan berikan, dan kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sudah lulus, untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ada berkat penyertaan Tuhan yang dirasakan. Kami juga ingin berdoa, ya Allah, untuk umat-Mu di GKJ Kemuliaan ini, segala pergumulan yang ada, terkhusus untuk Bapak Darori, di mana putra terkasih Tuhan panggil beberapa waktu lalu. Tuhan berikan kekuatan untuk keluarga yang ditinggalkan. Ada kasih penyertaan Tuhan yang akan dapat dirasakan oleh keluarga. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa untuk pergumulan kami masing-masing. Dengarkanlah seruan doa kami. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Pada kesempatan saat ini, mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama menghaturkan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Persembahan kita masukkan di dalam amplop yang akan kita serahkan pada saat ibadah di gereja berjalan normal kembali. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tawari 29 ayat yang ke-14. Demikian, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil kita memberikan persembahan,
Kita naikkan pujian dari NKB 134 bait pertama dan ketiga. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu. Hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu. Aku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu. Karena itu makna kasih-Mu. Mari kita bersama-sama mengaturkan persembahan ini kepada Tuhan. Kami undang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepadamu Bapa di surga. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu, boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini dalam suasana wabah COVID-19 yang mengharuskan kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami tahu dan kami menyadari ya Tuhan, bahwa setiap berkat yang kami terima dalam kehidupan kami, itu semua daripada-Mu ya Bapa. Tak lupa kami juga berterima kasih atas firman yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya firman yang telah kami dengarkan dapat menjadikan kekuatan dan menerangi setiap langkah hidup kami. Berkati dan urapi Bapak Pendeta Setiawan beserta keluarganya yang telah Tuhan pakai untuk menyampaikan firman. Tuhan, pakai beliau terus untuk menyampaikan kabar baik yang hanya berasal daripada-Mu saja. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami aturkan melalui amplop yang telah kami persiapkan. Berkati dan urapi setiap tangan-tangan yang telah mempersembahkannya. Pakai kami gereja-Mu di tempat ini sebagai saluran berkat dan mempergunakan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk keberadaan kami dan pakai kami untuk menjadi alat dalam mengalirkan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan pujian hormat kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Dengan masih tetap bangkit berdiri, mari kita menaikkan pujian pengutusan dari NKB 210 bait pertama dan ketiga. Ku utus Kau. Utus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh.
Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah yang sudah mengalir dalam kehidupan kita, saat ini tugas kita bersama untuk dapat membagikan dan mewartakan. Karena kita adalah Injil-Injil yang terbuka, kabar sukacita yang terbuka bagi setiap orang yang saat ini sedang membutuhkan. Oleh sebab itu, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Kristus yang berkenan untuk kami. Terpujilah Tuhan Allah kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu dapat berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi pertama jelas, aku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Puji syukur pada Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memperkenankan kita melaksanakan ibadah streaming pada tanggal 17 Mei 2020 ini. Kami juga atas nama Majelis Gereja Kristen Jawa Kamuliaan mengaturkan terima kasih kepada segenap warga GKJ Kamuliaan dan simpatisan yang telah berkenan bersama-sama bergabung di dalam kebaktian pada pagi ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.